Begitu pandemi kayaknya udah 12 tahun bekerja, udah deh stop, aku mau balik lagi nih mengeluarkan berbagai kreativitas gitu ya. Betul, kemudian juga punya banyak waktu, kemudian mulai berpikir sekarang waktunya pursue my dream nih gitu. Karena kebetulan kan dunia juga berhenti ya. Halo Sobat Inspirasi, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat, segar, ceria, bahagia gitu ya. Kembali lagi bersama saya Maria Segaf. Kali ini kita tahu bersama bahwa tahun ini penerbit Erlangga ini menggelar berbagai kompetisi bergengsi. Dan juga salah satunya adalah kompetisi yang cukup menarik perhatian dunia seni, yaitu adalah Erlangga Installation Art Festival. Nah, di sini sendiri nanti kita coba akan lihat ya, banyak sekali kemudian ajang unjuk karya tentunya di dunia seni instalasi. Dari mulai tahun 2022 kalau kita lihat ada lebih dari 500 peserta yang join dalam kompetisi ini dan juga hasilnya keren-keren banget, nggak kalah dibandingkan dengan seniman-seniman dunia gitu ya. Kalau kita lihat pada airport kali ini telah hadir juga bersama saya, kita akan kulik-kulik salah satu pemenang dari Installation Art Festival dari penerbit Erlangga pada tahun 2022 kemarin yang juga karyanya mantul gitu ya, mantap betul. Sudah hadir di sebelah saya, kalau saya panggilnya karena udah akrab gitu ya, kita panggil Kak K. Halo. Ini dia adalah Kartika Oktorina atau biasa disapa dengan K. Instagramnya juga KAE gitu ya Kak ya? Iya, K titik sih. K titik ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan K dipanggilnya K. Nah, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah baik juga. Semoga nih sahabat Inspirasi semua juga dalam kondisi yang sehat, bahagia gitu ya. Kita coba akan kulik-kulik juga, selain nanti kita akan kulik keikutsertaannya dalam Installation Art Festival 2022. Kemarin ngeborong piala apa? Untuk kategori profesional bronze. Wih, mantap banget. Pada saat itu karya yang ditampilin apa? Judulnya Sang Saka. Sang Saka, aku udah lihat nih di Instagramnya, keren banget. Nanti kita akan kulik mengenai hal ini, tapi sebelumnya ya, kita coba akan bacakan dulu sekilas profil singkat dari Kak K. Mungkin ada sebagian yang belum kenal, aduh sayang banget. Kalau gitu kita kenalan dulu biar makin sayang ya. Oke, ini dia Kartika Oktorina atau K, lahir di Bandung dan mulai tahun 2007 menyelesaikan pendidikan masternya di Belanda, dan K ini merupakan salah satu seniman media baru kalau kita sebut gitu ya. Ini praktek berkeseniannya fokus pada penggunaan teknologi terbaru untuk menginterpretasikan kompleksitas hubungan manusia dengan teknologi dan juga alam. Menarik, kita akan kulik banyak dari Kak K dan juga telah mengikuti berbagai pameran kolektif bahkan di dalam negeri dan juga merupakan salah satu peraih Bronze Award dalam Erlangga Art Award 2022 pada kategori profesional. Udah nggak tanggung-tanggung gitu ya, udah teruji gitu ya dalam kemarin mendapatkan Bronze Award-nya. Nah, kalau gitu kita akan tanya, pertama kali menekuni bidang ini tuh Kak K dari tahun berapa sih? Jadi sebenarnya setelah selesai kuliah dulu sempat berkarya, beberapa karya keluar, tapi lalu keasikan masuk ke dunia kerja. Jadi dari tahun 2008 kemudian pulang ke Indonesia sampai dengan pandemi tahun 2020 itu justru sibuk kerja di perusahaan digital gitu ya, di salah satu startup. Baru ketika COVID, udah gitu kita berhenti, perusahaannya berhenti. Aku nggak tahu nih mau ngapain lagi gitu ya, karena ya udah deh berkarya aja di rumah, ngapain sih, kita berkarya aja terus bikin berbagai macam karya. Dan saat itu kebetulan masuk ke dalam sebuah komunitas dengan teman-teman sesama new media artist, kemudian melihat bahwa ada kompetisi instalasi, ya terus kita coba deh. Nah mulai dari padahal baru terjun kan itu kan? Ya secara teknis sebenarnya sudah dilakukan sejak kuliah, tapi pilihan untuk menjadi seorang seniman atau untuk menjadi pekerja itu kan sebenarnya pilihan hidup ya. Nah in the end karena masih muda ya kita kerja dulu deh. Begitu pandemi kayaknya udah 12 tahun bekerja, udah deh stop, aku mau balik lagi nih mengeluarkan berbagai kreativitas gitu ya. Betul, kemudian juga punya banyak waktu, kemudian mulai berpikir sekarang waktunya pursue my dream nih gitu. Karena kebetulan kan dunia juga berhenti ya. Kita kayaknya cari uang terus, nggak berkarya, ya udah deh coba untuk berkarya. Dan akhirnya full time sejak tahun 2020 itu profesional di
seni gitu. Jadi nggak bekerja di tempat lain dan sudah berkarya terus. Ya kalau seni, kalau kita bilang apa ya, new media gitu ya ini sebutannya ya? Sebenarnya kalau dalam istilah seni gitu kan banyak ya cabang-cabang seni. Nah, new media art ini adalah masuk ke dalam seni kontemporer. Ya, seni kontemporer sendiri banyak sebenarnya, di dalamnya ada seni lukis kontemporer, ada patung kontemporer, ada juga salah satunya media art. Kalau gitu. Kak Kay ini masuknya ke media art, new media art. Jadi mungkin nanti bisa ditampilin juga nih ya sama tim Penerbit Erlangga beberapa karya dari Kak Kay gitu. Jadi bisa paham nih Kak Kay ini sebenarnya karya-karya yang selama ini ditelurkan tuh apa saja. Nah mungkin bisa disebutkan juga Kak, yang menjadi andalan nih karya gue gitu apa tuh? Kebanyakan memang karyaku itu menggunakan iterasi teknologi baru. Jadi kita bisa pakai AI gitu yang sekarang lagi naik daun kan AI ya. Kemudian juga pakai robotik dan pasti pakai coding. Nah, rata-rata semua karya yang aku buat ini melibatkan programming di belakangnya. Jadi kita pakai software tertentu untuk menciptakan interaksi antara manusia dengan karya seni. Makanya kalau aku bilang ciri khas dari karyaku itu pasti selalu interaktif. Jadi akan ada interaksi dengan karya seni. Karena si penikmatnya gitu ya? Iya, karena biasanya sebenarnya ini berawal dari ketakutan keluargaku gitu ya. Karena kami nggak datang dari dunia seni. Ibuku, ayahku itu kalau misalnya datang ke museum mereka biasanya nggak suka gitu. Karena harus diapain sih, ini cuma lihat doang, ini ngapain sih gitu ya. Nah begitu anaknya masuk di dunia seni, mereka juga bingung gitu, kamu mau jadi apa gitu kan ya. Terus aku akhirnya menciptakan karya-karya yang memang dekat dengan orang-orang di sekitarku, di mana mereka tuh kalau datang lihat karyaku ya mereka bisa nyentuh, mereka bisa memainkannya. Nah akhirnya ya terciptalah ciri khas karya seniku, ya udah gitu interaktif. Ini yang kalau anak gaul sekarang biasa cari ini ke museum, bisa cari-cari yang interaktif kayak gini ya, karya seninya ya kan, buat diupdate di sosial media gitu. Sekarang lagi naik daun. Iya. Tapi kalau Kak Kay sendiri di bidang ini inspirasinya dapat dari mana? Kalau inspirasi sebenarnya bisa datang dari mana saja ya. Betul. Untuk setiap karya juga kadang beda-beda gitu ya. Karya yang satu datang dari anakku, ngajak dia main, kemudian kita terciptalah sebuah karya baru. Tapi yang pasti memang yang menjadi topik yang paling menarik adalah hubungan antara manusia dengan teknologi. Ya. Karena kan sekarang mau nggak mau ya kita duduk di ruang tunggu aja pegang handphone gitu. Kita kemanapun pasti ada hubungan kita dengan teknologi. Ya, pasti. Jadi kebanyakan karya-karyaku memang bagaimana sih cara kita melihat teknologi, kemudian ada hal apa sih yang baru dari teknologi yang kita pakai. Jadi mempelajari setiap kehidupan dari hari ke hari gitu, apa yang baru digarap kayak gitu Kak Kay. Keren banget. Jadi kalau kita lihat memang inspirasi itu bisa datang dari mana aja gitu ya. Tapi ada nggak sih kesulitannya gitu? Kayak kalau aku kan orang awam gitu ya, pasti udah dikasih misalnya dikasih tahu segala macam caranya begini-begini, tapi ya nggak akan nyampe juga karena nggak paham gitu ya kan. Tapi kalau Kak Kay memang menekuni hal ini dan juga kayaknya passionate banget gitu ya, sempat mengalami beberapa kesulitan nggak sih? Kesulitan dalam membuat karya maksudnya? Kalau setiap karya itu punya kesulitan yang berbeda-beda, tapi kebanyakan ya sebagai new media artist, karena kita pakai teknologi terbaru, yang namanya teknologi terbaru itu kan setiap hari muncul gitu ya. Jadi yang pertama pasti kesulitannya mau nggak mau kita harus update skill kita terus. Harus ikutin zaman ya. Betul, tiba-tiba ada software terbaru yang mau dipakai, kalau mau pakai itu ya kita harus satu beli gitu ya, belanja software juga nggak murah. Lalu yang kedua belajarnya juga butuh waktu. Jadi akhirnya sebagai new media artist kadang-kadang aduh aku nggak pengen deh belajar lagi, udah capek pakai yang lama aja boleh nggak? Cuman akhirnya yang kayak gitu juga membatasi diri sih. Jadi kalau kita bahas salah satu karya yang mau dibahas apa, Sang Saka boleh kan? Boleh, iya. Sip, Sang Saka ini yang kemarin menang ya di kompetisi Installation Award dari Penerbit Erlangga, meraih bronze gitu ya. Dan arti dari Sang Saka ini apa sih Kak? Nanti kan ini pasti si sahabat inspirasi juga lihat kan, kita tampilkan juga Sang Saka seperti apa karyanya. Iya, jadi ini sebuah respon dari tema yang diangkat oleh Erlangga tahun lalu. Kalau nggak salah ya judulnya, temanya itu kan kemenangan ya, benar ya. Nah, ketika
aku bikin karya ini, kemudian merespon kemenangan tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Aku ingatnya sebenarnya waktu itu pada sebuah kompetisi, kompetisi olahraga, kompetisi dunia. Biasanya kalau dalam kompetisi itu kan ketika kita menang, yang keluar bendera, benar nggak? Bendera itu Indonesia. Kebanggaannya itu ya. Betul. Jadi aku akhirnya, aku mau bikin karya di mana ketika orang-orang datang gitu ya, viewer datang melihat karyaku, kemudian mereka harus berjuang melakukan sesuatu yang akan nantinya menciptakan sebuah bendera di layar. Wow. Gitu. Nah, Nah, waktu itu kebetulan aku secara teknis sedang mengulik bagaimana sih interaksi antara suara yang diciptakan oleh piano dengan program komputer. Jadi ketika bermain piano bisa nggak sih si piano ini mengeluarkan nada, terus nadanya nanti mengeluarkan gambar yang berbeda di komputer. keren banget. Terus Kak, pada saat proses pembuatannya itu? Iya, jadi kan karena sudah teknisnya sedang kudalami itu, akhirnya ya udah deh. Kalau gitu ketika bermain piano, setiap kali tuts piano ini ditekan, maka akan menciptakan bendera merah putih. Tapi ada trik-triknya gitu ya. Jadi ada waktu, kecepatan, kemudian juga butuh ada 2 orang yang bermain gitu. Jadi ada hal-hal yang dibuat seperti bermain game. Nanti di akhir ketika audiens datang dan bermain piano, terus mereka menemukan gitu ya, gini nih caranya. Akhirnya akan tercipta si bendera merah putih. Itu jadi sebuah seni yang di-create dengan begitu indah dan juga menyenangkan gitu. Itu tadi salah satunya. Iya, betul. Responnya pertama kali nih, oke berhasil nih udah bikin Sang Saka gitu. Pertama kali yang nyobain siapa? Nyobain pasti di rumah anakku ya. Karena dia satu-satunya kelinci percobaan. Iya. Jadi dia disuruh main dulu, kemudian ada trial dan error. Karena kan anak kecil atau orang dewasa bermain piano agak beda ya. Jadi berapa detik atau berapa menit yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah bendera itu juga akhirnya aku harus atur berulang kali sampai menemukan momen yang tepat biar ketika dimainkan itu nggak terlalu membosankan. Satu, yang kedua kadang-kadang kalau terlalu lama nanti yang nungguin lama dong ketika berinteraksi dengan karya. Jadi dihitung juga tuh nggak boleh lama-lama, nanti ngantri gitu kan. Akhirnya ketemu deh waktu itu kalau nggak salah sekitar 30 sampai 35 detik. 30 sampai 35 detik. Akhirnya terbentuklah itu. Pada saat tadi disebutin Kak, jadi terinspirasi awalnya tuh gimana kemudian keluarga aku, orang tua aku tuh kalau ngelihat ke museum, ngelihat seni itu mereka bisa in touch gitu, bisa interaksi langsung kayak gitu kan. Pada saat kemudian kayak pertama yang dibikin apa pada saat itu? Karyaku yang pertama itu cermin gitu ya. Jadi dia sebenarnya cermin digital. Aku buat pakai TV digital yang ada di rumah. Waktu itu kami lagi seneng banget pergi ke planetarium gitu ya. Jadi aku bilang sama keluargaku bahwa kalau kita bercermin terus ini muka kita berubah jadi bintang-bintang. Wow. Gitu. Jadi seolah-olah kita ada di luar angkasa, terus ada muka kita, terus mukanya jadi rasi bintang, kemudian ada bintang-bintang kecil gitu. Itu yang pertama? Pertama kali aku dikasih buat. nama apa tuh Kak? Judulnya GOT ya, GOC, Galaxy of Creatures. Wih, keren banget. Respon orang tua pertama kali nyobain apa? Mamaku yang datang waktu itu karena langsung diambil buat pameran gitu ya. Wow. Di Surabaya, kemudian mamaku datang, dia sempat bingung juga gitu. Ini kamu ngapain sih gitu ya? Ini kayak bikin mainan begini buat apa katanya. Tapi lucu juga dia bilang. Oh, jadi selama ini anakku sekolah bikin kayak gini ya, seru juga katanya. Itu dia, karena ternyata seni itu nggak melulu suatu hal yang paten kayak misalnya bentuknya lukisan kotak atau kemudian bentuk fisik seperti itu ya. Ini adalah seni jenis baru kalau kita sebut. Betul. Gitu ya Kak ya. Jadi seni itu sekarang kita udah masuk ke era di mana seni kontemporer itu sangat populer ya. Kalau contemporary art itu tidak ada aturan di dalamnya. Jadi tidak saklek apakah dia harus indah, apakah dia harus berbentuk seperti patung atau seni lukis gitu. Tapi semua hal yang diciptakan itu bisa jadi contemporary art. Yang terpenting di dalamnya adalah sebuah proses di mana seniman menyampaikan sesuatu kepada viewers dan ada
pembelajaran lah ya, learning di dalamnya. Itu dia learning yang bisa didapat oleh si viewersnya ini gitu ya. Betul. Kalau misalnya kakak sendiri biasanya kan kadang tiap seniman itu punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau Kak K ini apa sih biasanya learning yang ingin disampaikan kepada viewersnya gitu? Iya, tadi gitu ya, hubungan antara teknologi dengan alam. Karena aku melihat semakin kita dekat dengan teknologi, kadang-kadang kita lupa sama alam kita betul. gitu ya. Semakin kita tua kan sebenarnya kita semakin terhubung dan semakin mengerti bahwa kita harus menjaga lingkungan kita untuk generasi yang selanjutnya. Nah, jadi karya-karyaku biasanya topik-topiknya kebanyakan bagaimana sih si teknologi ini mampu menciptakan hubungan yang harmonis gitu ya antar sesama manusia Dan atau juga alamnya. manusia dengan alam. Itu dia. Jadi mengingatkan juga para viewersnya ini, para penikmat seninya juga untuk kemudian mengingat lagi bahwa masih ada alam yang harus kita jaga dan juga kita rawat juga gitu ya Kak ya? Iya, betul. Ih mantep banget. Kalau tadi kita udah kulik nih ya soal Kak K dan juga kisah perjalanannya selama berkarya dan juga memenangkan beberapa penghargaan begitu ya, prestasinya luar biasa. Sekarang Kak, mungkin bisa kasih pencerahan buat kita yang mungkin baru akan masuk nih ke dunia seni yang sama kayak Kak K, karena kayaknya sekarang udah jadi apa ya, udah jadi suatu hal yang kekinian juga kalau kita lihat si apa sebutannya new media art ini ya, new media art ini kan jadi kalau anak zaman sekarang sih biasanya kalau ke museum carinya yang begini-begini nih gitu kan. Jadi kayaknya penikmatnya juga sudah mulai banyak gitu. Bagaimana sih awal mula atau bekal awal untuk kita yang mau terjun ke dunia ini tuh apa gitu? Ya. Untuk dunia seni sebenarnya pada umumnya kreativitas pastinya ya. Ingin menciptakan sesuatu aja itu udah jadi bekal utama untuk masuk ke dunia seni gitu. Setiap kali ingin membuat sesuatu ya itu sudah berkarya namanya. Nah, khususnya untuk di new media art gitu ya, di dunia seni media memang dibutuhkan background atau kemampuan skill di bidang digital. Teknologi digital. Nah, itu dia. Oke. Jadi anak-anak kecil tuh biasanya kan suka banget main game. Sebenarnya ini juga satu bekal untuk mereka mengenal bahwa sebenarnya di balik mereka bermain game itu bisa menciptakan karya-karya lain loh. Oke, nah Kak, sepakat nggak sih kalau yang namanya seniman itu harus punya jiwa seni? Kadang tuh teman-teman aku gitu ya, kayak yang ditawarin pada saat pilih kuliah gitu, mau ambil jalur seni atau apa gitu. Gue mah nggak punya jiwa seni, percuma gitu. Nah sebenarnya kalau menurut kakak tuh sepakat nggak sih kalau orang yang namanya seniman tuh ya harus punya bekal atau jiwa seni dari lahir gitu lah ibaratnya? Kayaknya itu ini aja ya, pilihan ya. Kadang-kadang membatasi diri, aku punya jiwa seni atau nggak punya jiwa seni juga agak, berarti pilihan orang itu untuk tidak tidak mengutamakan visualisasi gitu ya atau estetika dalam hidupnya, tapi mungkin sekarang kayaknya jarang banget orang yang nggak visual dan nggak estetik ya, karena kalau kita lihat pakai sosial media semua orang pengen tampil di sosial media. Tapi aku juga kalau mau bikin story estetiknya susah banget gitu, kayak emang nggak punya bakat seni gitu kayaknya. Gimana tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh? Ya. Sebenarnya berkarya seperti aku ya, aku merasa aku kurang mahir dalam melukis gitu ya, memegang cat air atau cat minyak atau apapun itu aku kurang begitu suka gitu ya. Itu satu hal yang tidak constantly atau tidak ingin aku lakukan setiap hari. Tapi begitu aku merasa aku bisa menciptakan karya dengan digital gitu ya, pakai komputer, pakai coding, pakai software, kemudian aku merasa bahwa ini karya seni yang sesuai untukku gitu. Jadi pilihan medium itu jadi satu hal yang penting juga. Gitu. Ada juga orang yang berkarya suka pakai pakaian yang baik di dunia fashion, kan itu bukan berarti dia tidak punya jiwa seni. Dia punya jiwa seni, tapi medium yang dipakai adalah melalui pakaiannya. Oke, dan juga kalau misalnya di new media art ini kan memang harus paham betul soal digital dan juga teknologi, perkodingan dan lain-lain ini ya. Mudah dipelajarin nggak sih? Dibilang mudah, sebenarnya nggak mudah juga karena butuh waktu dan effort gitu ya. Tapi hanya butuh konsistensi sih. Jadi untuk orang yang memang passionnya di bidang seni media ya harus passionate mencari cara bagaimana sih bisa menguasai sebuah
teknologi gitu. Sederhana aja, dari yang paling sederhana, kemudian naik ke level-level berikutnya. Dan sekarang udah ada YouTube Sering-sering University. ngulik aja. Iya betul. Jadi dari YouTube sekolahnya aja dari belajar. mana-mana ya. Iya, jadi belajarnya dari YouTube, termasuk dari YouTube milik Erlangga kan juga salah satu sumber pengetahuan ya. Jadi kayaknya anak zaman sekarang atau generasi zaman sekarang, termasuk generasi kita ya, itu bisa belajar banyak dari mana saja. No reasons lah ya. Iya. Nah, pernah stuck nggak tapi dalam berkarya? Kalau untuk teknis itu tidak, tapi untuk ide gitu ya, apa sih yang pengen aku bikin lagi nih ya, atau yang pengen aku bawa dalam pameran, itu sering. Karena harus suatu hal yang baru terus kan kalau di media art ini kan. Dan yang kedua, ada perasaan bahwa kita ingin lepas dari karya yang sebelumnya. Gitu ya. Kalau buat aku ya, mungkin berbeda untuk setiap seniman. Jadi dulu aku udah pernah bikin yang seperti ini nih. Aku nggak pengen lagi deh bikin karya yang mirip seperti itu. Jadi it takes time untuk kemudian melepaskan diri. Udah deh, aku lepas dari software yang ini, kemudian juga aku lepas dari teknis yang ini untuk mencoba yang baru. Itu ada waktunya. Pernah stuck berapa lama Kak? 6 bulan. Wow. Ya, jadi dari tahun lalu sampai tahun ini aku belum pernah pameran lagi. Udah 5 bulan, jadi sedang menyiapkan karya baru dan memang butuh waktu gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai seniman merasa kayak, kok kita nggak aktif sih. Tapi ya harus sabar-sabar sih, kalau buat aku ya sabar aja. Karena ada waktu untuk lepas dari karya sebelumnya untuk balik lagi membuat karya yang baru. Seniman sejati sih kalau kemudian mengulik dirinya terus untuk bisa berkarya lebih gitu ya. Ih, keren banget. Nah, Kak, tapi boleh dikasih bocoran dikit gak sih untuk karya terbarunya nanti ini akan berkutat seputar apa dan juga akan membawa media apa gitu? Iya, jadi untuk yang baru sedang membuat sebuah karya kinestetik gitu ya. Wow. Jadi kinestetik ini memanfaatkan gerak, di mana nantinya si gerak ini akan menciptakan sebuah ruang baru. Jadi ini akan ditampilkan di bulan September di Mataram, di Festival Seni Media. Jadi dengan temanya, judulnya tuh Tera. Tera itu pasir gitu ya, tanah. Nah, nanti akan membuat satu buah ruangan yang di dalamnya ketika ada orang yang masuk gitu ya, ini akan menciptakan tanah-tanah yang berserakan gitu ya. Itu kayak kalau dibayangin agak sulit, tapi kayak nanti kalau kita kemudian udah jadi, kita masuk ke ruangan tersebut pasti akan amazed gitu ya, keren banget ya, karena kita interaksi langsung di sana gitu ya kayak. Cuma lagi dibayangin biar nggak kayak gurun pasir ya, masuk terus langsung kena pasir gitu kan, kelilipan, kasihan. Dan ini salah satu karya yang belum pernah juga dibuat ya? Belum. Ya. Jadi berkolaborasi dengan beberapa teman karena kebetulan ini project grup gitu ya, yang berubah dari karyaku yang tadinya banyak pakai digital, pakai televisi dan mapping proyeksi. Sekarang kita coba untuk bikin instalasi yang ada fisiknya. Jadi si pasir itu akan ada fisiknya gitu. Oke, menarik banget. Ada beberapa karya tadi disampaikan oleh Kake, tapi yang paling menjadi favorit mungkin dari segi sejarah prosesnya cukup panjang, penuh lika-liku dan lain-lain yang kemudian menghasilkan sesuatu yang di luar ekspektasi. Itu apa Kak? Karya yang mana? Karya yang paling sebenarnya Sang Saka itu salah satu yang challenging ya. Wow. Ya. Karena biasanya kalau kita bikin karya itu kan semau kita ya, tanpa merespon satu buah tema, topik atau apapun. Tapi karena ini sebuah kompetisi skala besar gitu ya, waktu itu aku juga pengen ikut nih pokoknya kalau bisa menang gitu ya. Jadi benar-benar harus merespon tema yang disampaikan. Nah, waktu itu mencoba untuk membuatnya, kemudian merespon ruangnya ketika melakukan instalasi. Sebuah seni instalasi itu kan kita hanya bisa membayangkan dari jarak jauh karena kita nggak pernah tahu kan ruangnya seperti apa. Jadi begitu datang ke tempatnya, waktu itu di Museum Nasional tahun lalu, itu melihat ruangnya, aku baru sadar kalau si instalasi fisikku itu kurang gitu ya.
karena aku pakai proyeksi mapping dengan ada kaca-kaca di bawahnya. Jadi kaca yang aku beli, ya aku lihat yang kaca-kaca yang pecah-pecah gitu iya, ya Cak? Iya, jadi kaca yang aku beli itu kurang. Jadi pas aku beli itu kurang, kemudian repot nganternya karena tukang kaca kan bingung ya. Dipecahin dulu bisa nggak Pak? Gitu ya. Hah, gimana maksudnya? Akhirnya Beli kaca kok mau dipecah sih? nggak bisa, ya akhirnya mereka datang bawa utuh, kemudian aku di Museum Nasional waktu itu pecah-pecahin kaca gitu ya, sambil jongkok pecahin kaca, sudah dipecahin terus diatur gitu ya. Jadi mungkin beberapa teman yang sama-sama seniman menginstal itu agak lucu juga kita ngelihatnya, ini ngapain sih udah dipecahin kemudian diatur ulang, kemudian mesti hati-hati karena kan kaca tajam ya. Jadi Sang Saka itu salah satu yang challenging karena memang merespon ruang yang tadinya kita nggak tahu. Hanya di bayangan aja gitu ya. Kemudian pas kita datang, ruangnya ternyata lebih besar dari yang kita bayangkan. Tapi sesuai ekspektasi nggak? Akhirnya jadi sesuai dengan ekspektasi, alhamdulillah, dan menang Bronze Award gitu ya. Jadi sesuai ekspektasi dari juri juga gitu. Jadi alhamdulillah banget. Ternyata mecah-mecahin kaca gitu ya, terus 3 jam ngatur-ngatur kaca itu ada dengan hasilnya yang luar biasa. Nah, tapi mengajak orang untuk memahami sebuah karya itu kan nggak mudah juga ya, apalagi di new media art yang mungkin sebagian besar orang tuh juga nggak paham juga ini apa sih sebenarnya, ini harus digimanain gitu ya. Mengedukasi viewers atau penikmat seninya itu gimana Kak? Jadi ini juga mungkin pesan buat teman-teman yang datang ke galeri gitu ya atau museum, gitu sebenarnya nggak perlu takut gitu ya kalau lihat karya seni, atau nggak perlu merasa aku pengen paham nih maksudnya si seniman apa, datang aja. Itu aku banget sih Kak, kadang kalau diajakin ke museum kayak aku harus ngapain ntar di sana ya, kayak nanti kalau di sana nggak ngapa-ngapain kayak aduh kok kayaknya kurang pinter banget gitu. Nah, harus gimana sih para penikmat seni ini gitu? Iya, jadi Ayah dan juga teman-teman kalau datang ke museum ya datang aja gitu ya, datang dengan keinginan bahwa aku pengen menikmati karya ini tanpa perlu tahu benar atau salah gitu ya, untuk mengerti maksudnya. Ini selalu juga jangankan yang bukan seniman ya, kami aja yang seniman ketika kami datang ke sebuah pameran gitu yang kami lakukan ya kami hanya melihat, kemudian mencari apa sih yang paling menarik dari karya itu buat saya. Setiap orang berarti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda? Betul, boleh banget punya sudut pandang yang berbeda dan boleh banget gitu ya memahami karya itu dengan sudut pandang kita, karena kami pun sebagai seniman tidak menginginkan bahwa kamu harus plek mengerti semuanya 100% dari karya yang kita buat, enggak gitu. Apa sih sudut pandang yang kamu peroleh ketika kamu lihat karyaku? Itu dia. Kalau kemudian ada si penikmat seni yang kemudian udah bisa meresapi apa karya yang dibuat oleh Kak Ake gitu ya. Perasaannya seperti apa Kak? Atau mungkin banyak juga para penikmat seni viewers yang kasih apresiasi gitu ke Kak Ake untuk karya-karya yang udah dibuat gitu. Apa yang ada di benak Kak Ake? Iya, seneng banget, apalagi sekarang tuh mudah banget berkomunikasi dengan teman-teman yang datang ke pameran ya, karena udah ada sosial media gitu. Biasanya mereka secara aktif itu udah cari nih siapa sih nama senimannya gitu. Jadi aku paling seneng kalau teman-teman yang datang lihat karyaku, kemudian berinteraksi dengan karyaku, kemudian mereka ambil foto gitu ya, mereka menikmatinya, ambil video, kemudian nge-tag gitu ya. Seru banget main di sini, itu udah sesuatu yang bikin aku yes gitu ya, misiku berhasil karena aku ingin membuat memberitahu bahwa sebenarnya dalam karya seni dengan masyarakat umum atau dengan kita itu nggak ada jarak loh. Jadi silahkan bermain dengan karyaku, silahkan berinteraksi, silahkan ambil foto sebanyak-banyaknya, karena itu yang membuat kita dekat dengan karya tersebut dan akhirnya kita punya sudut pandang tadi mengenai topik yang diangkat. Itu dia. Jadi kalau menikmati seni jangan lupa apresiasi juga sang pembuatnya gitu ya. Senang banget. Senang banget, betul. Nah, salah satu yaitu kita bisa lihat dalam Erlangga Installation Art Festival pada tahun 2022 lalu ada Sang Saka karya Kak Ake di sana, atau mungkin yang mau lihat juga bisa langsung kunjungin Instagramnya Kak Ake ya Kak. Ya. k.oktorina. @k.oktorina. Nah, langsung lihat tuh karyanya luar biasa banyak banget. Jadi kalau perlu
Sahabat Inspirasi tahu bahwa selain Erlangga Installation Art Festival, tahun ini penerbit Erlangga juga mengadakan berbagai lomba lainnya, Kak. Udah mulai masuk tahun 2023, sudah mulai lagi berbagai perlombaan digelar oleh penerbit Erlangga, yaitu diantaranya ada Erlangga Short Story Writing Competition, kemudian ada Erlangga Documentary Film Competition, ada Erlangga Photography Festival, ada juga Erlangga Painting Festival, kemudian juga ada English Speech Contest, ada Creative Poetry Festival, ada juga Erlangga Business Concept Competition. Ada banyak banget berbagai kompetisi yang digelar oleh penerbit Erlangga. Langsung aja kepoin di Instagram kita boleh, di YouTube channel kita boleh, di TikTok kita juga akan ada live di sana. Bisa tanya-tanya langsung di sana. Jadi kita terbuka untuk berbagai lomba yang akan digelar. Jangan lupa untuk berikan karya Anda dalam kompetisi penerbit Erlangga ya. Nah, mungkin apa sih pentingnya kita untuk mengikuti berbagai kompetisi di penerbit Erlangga gitu ya? Nah, mungkin kita bisa tanya nih. Jadi kesannya kemarin ikut Installation Art Festival gimana, Kak? Iya, jadi satu pengalaman yang paling berharga gitu ya, karena biasanya kan kita menghargai sebuah karya itu hanya di pameran ya. Kemudian kita bahkan nggak ketemu sama seniman-senimannya. Jadi begitu menghadiri kompetisi, mau nggak mau kita akan ketemu dengan seniman-seniman lain yang tadinya karyanya memang kita kagumin gitu. Jadi satu hal yang amat sangat menyenangkan adalah bisa ketemu dengan seniman instalasi, dengan juri-juri yang juga keren banget ya, seniman-seniman senior, Pak Heridono dan Ibu Dolorosa gitu. Kapan lagi bisa ketemu? Kalau bikin janji sama mereka kayaknya nggak bisa ketemu. Siapa Anda? Ya, kemudian juga yang paling penting untuk kita seniman instalasi saat penjurian dan kompetisi itu adalah feedback yang diberikan oleh seniman-seniman senior saat mereka melihat karya kita. Itu penting ya? Iya, jadi aku dapat banyak banget notes-notes dari juri-juri tahun lalu gitu ya, bahwa karena mereka nggak cuma nilai kemudian kasih nilai diam aja, enggak. Jadi mereka terus ajak kita diskusi gitu ya, ngobrol, kemudian juga kadang-kadang memberikan pandangan mereka bahwa sebuah instalasi yang baik itu adalah ini, itu. Makanya kalau dilihat tahun lalu saat penjurian itu kayak lecturing, kayak kuliah. Satu seniman gitu ya, barengan sama juri, kemudian di belakangnya banyak seniman yang lain karena kita kayak mau nonton sama-sama belajar bareng gitu ya. Mau nontonin kuliah. Dia bilang apa ya soal instalasi yang ini, dan kita ambil banyak sekali pelajaran. Gitu. Oke, jadi banyak banget ilmu juga bisa didapat dari kompetisi ini gitu ya. Idolanya siapa Kak, kalau boleh tahu? Kalau untuk aku kebetulan kalau di dalam negeri banyak banget ya. Nanti kalau aku sebutin satu semuanya ini. Saat ini aku lagi suka dengan salah satu seniman media baru dari Korea Selatan. Wow. Namanya Cho Uram ya. Dia bikin robotik gitu ya, bikin kinestetik. Kinestetik itu memanfaatkan gerak. Ya. Kemudian tapi diiterasi dengan robot gitu. Jadi dia bikin robot yang bisa bergerak tapi pakai berbagai macam material. Dan ini karya-karyanya luar biasa modern dan juga melibatkan tidak hanya software tapi juga kemampuan listrik gitu ya. Kemudian pemilihan materialnya juga bukan material biasa, jadi pakai baja, kemudian pakai cairan dan lain-lain. Ke depan pengen juga nggak sih buat karya seperti itu menjadi inspirasi lah tadi Toko Idola? Iya pastinya, makanya sekarang sedang menikmati karya-karyanya. Jadi inginnya sih ke depan terus berkembang sampai bisa menciptakan sebuah karya, tapi tentunya dengan ciri khas Indonesia ya. Nah itu dia, paling tadi diawali dengan kinestetik yang pasir tadi ya Kak ya. Sejauh ini progresnya udah berapa persen? Sekarang kita masuk ke 20% ya, jadi masih tahap perencanaan. Karena sekali lagi kalau seni instalasi 100% itu selalu di tempatnya. Itu dia ya. Kayak tadi pas cerita sang saket ya, pas sudah sampai di lokasi, aduh banyak sekali beberapa hal yang harus diperbaiki gitu. Masih 70% lagi harus ngatur kaca. Pesen kaca dulu, ngatur dan segala macam. Oke. Jadi nanti karya terbarunya ini di Makassar ya? Di Mataram. Di Mataram. Akan kemudian ditayangkan kapan Kak? September. Tahun ini? Tahun ini. Wow, jadi waktunya nggak cukup panjang juga sebenarnya. Iya. Semangat. Terima kasih. Semoga lancar untuk karya terbarunya. Tolong bagikan juga Kak untuk kami-kami ini mungkin yang baru akan terjun ke dunia ini ataupun juga sama seniman lainnya. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Kak Kim? Iya. Jangan berhenti berkarya gitu ya. Jangan berhenti mencoba.
tetap semangat, tetap curious gitu ya. Karena dengan curiosity kita bisa menciptakan banyak hal. Mantap kali. Kita coba akan tunggu nanti karya-karya terbaru dari Kakek, yaitu adalah Kartika Oktorina. Terima kasih banyak Kakek. Terima kasih, udah bagi-bagi Ayah. inspirasi, udah bagi-bagi pencerahan juga untuk sahabat inspirasi semuanya. Semoga obrolan saya dengan Kakek tadi juga bermanfaat untuk sahabat inspirasi semuanya. Dan jangan lupa juga kita coba akan lihat, nanti kita apresiasi juga karya-karya Kakek selanjutnya. Sebelumnya sudah memenangkan Bronze Award di Erlangga Installation Art Festival 2022. Jangan lupa juga nih sahabat inspirasi semuanya juga bisa join ke berbagai kompetisi penerbit Erlangga tahun 2023. Langsung aja kepoin di berbagai sosial media penerbit Erlangga. Dan jangan lupa juga nih ya, informasi lebih lanjut mengenai Erlangga Installation Art Festival 2023 dan juga kompetisi-kompetisi Erlangga lainnya. Ini segera kunjungi erlangga.co.id atau bisa follow juga di Instagram kita yaitu di @bukuerlangga. Jadi kita tunggu nanti partisipasi dari sahabat inspirasi semuanya dalam berbagai kompetisi kami di tahun 2023 ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kakek. Terima kasih. Semangatin juga Kakek sekali lagi nih buat para calon-calon yang akan ikut di kompetisi penerbit Erlangga 2023 Kakek. Silahkan. Ayo ikutan, gitu ya. Tenang aja gitu. Yang penting berkarya. Dengan kita menikmati berkarya, pasti orang lain juga akan menikmati karya kita. Itu dia, ambil ilmunya gitu ya, mantap. Terima kasih banyak Kakek sudah bergabung di Airpod Erlangga Podcast. Kita akan coba jumpa lagi dengan berbagai sosok-sosok inspirasi lainnya dalam Airpod episode-episode berikutnya. Saya Maria Sega pamit, terima kasih. Sampai jumpa.